Power on. Pairing. Baik, teman-teman, kita ketemu lagi, berjumpa lagi. Ya, syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan dalam situasi pandemik yang semakin rawan di di kota Jakarta atau di ibu kota. Masih diberi kesempatan untuk beramal, ya, beribadah pada profesi, pada keluarga, pada teman-teman. Jadi sangat beralasan kalau kita bersyukur masih diberi kesehatan. Kita masuk pertemuan ke-13 dari 20 yang kami rencanakan, bukan kami rencanakan ya, sesuai dengan modul buku itu ada 20 kali pertemuan. Mari kita simak, ini bab yang ke-13, berbicara tentang apa gitu ya. Semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi tentunya ya. Bukan untuk beda-bedakan, tapi kalau bagi peminat peduli tentang maritim ya sangat berterima kasih mendukung YouTube channel tentang permesinan kapal ini. Ya, Mas profesi maritim di laut, di kapal, di darat, kantor dan diklat yang sangat kami banggakan. Tentu yang mendasari adalah SOLAS, STCW Amandemen 2010, dan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Mohon izin, ya, saya memperkenalkan diri lagi sebagai perwira pelayanan niaga, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran, marine surveyor, juga sebagai penulis buku ajar maritim atau pelayaran. Ya, ini sebaiknya digeser dikit. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu yang lain. Ada satu bedah buku yang dimaksud isinya sama. Ini buku pertama yang dipakai di BP3IP juga dengan logo BP3IP. Tentu penerbitnya berbeda ya. Kalau yang kemarin itu memang untuk umum, jadi tidak ada logonya. Nah, untuk yang tengah merah-merah itu dengan buku yang diterbitkan untuk STIP, Taruna STIP maksudnya, di tahun 2016. Ya, kalau yang BPTIP mulai tahun 2004. Tapi untuk PASIS ya, PASIS KD 5, 4, 3, 2, dan jadi yang sebelah kiri kanan ini produk dari BPTIP, yang tengah adalah produk dari STIP. Ya, mari kita lanjutkan lagi dengan harapan buku ini kalau yang di BPTIP sampai tahun 2019 pasti terima. Kalau di STIP ini masih proses ya, apakah berlaku untuk taruna semua, tapi sebagian besar dipakai untuk para dosen. Baik. Isi bukunya sama ya, baik BPJIP, STIP maupun yang umum ya. Kalau bab 13 berarti tentang perbaikan besar seluruh bagian mesin atau yang terkenal dengan general overhaul. Perbaikan besar ya. Kedudukan poros sengkol, crankshaft, position, fungsi poros sengkol, pengukuran pelurusan poros sengkol dan diagram Z. Ya, pelurusan ini yang dimaksud untuk misalignment-nya poros sengkol ya. Kita lihat, nah ini lambang kita, tetap 3 alma mater kami. Kemudian ini sudah dibicarakan sebelumnya.
di bab yang terdahulu. Mari kita menyimak atau memperhatikan perbaikan besar mesin penggerak utama General Overhaul Line Engine ini sebisa-bisanya tidak kita lakukan dengan pekerjaan yang berat atau pengertian yang berat-berat. Yang kita kenal yang pertama adalah top overhaul, yaitu sudah kita bahas sebelumnya, di antara 2.000 sampai 4.000 jam ya, tergantung untuk pecahan tinggi atau rendah. Kemudian major overhaul itu ya masuk pekerjaan besar ya seperti piston, liner dan seterusnya. Dan semua material atau bagian-bagian pada badan mesin yang terikat dengan baut, mur, dan semua yang permanen sampai ke fondasi mesin harus dibuka, ini yang kita sebut general overhaul, penggantian protengkol atau main bearing ya, itu kerjaan sangat besar. Karena itu protengkol yang harganya separuh dari mesin diesel itu sendiri harus dijaga ketat dengan bearing-bearing yang kita kontrol setiap saat ya. Kekuatan baut, kekuatan baut fondasi, baut bagian mesin, baut protengkol, baut yang lain, crankpin bearing ini harus kuat ya. Tidak boleh bergetar atau sampai patah. Tapi kejadian itu banyak sekali, baut-baut untuk crankpin bearing patah sehingga batang torak keluar dari sangkarnya ya. Terutama untuk mesin diesel putaran tinggi. Kalau putaran rendah, tanda-tandanya masih kelihatan. Oke, kita lihat kekuatan baut-baut dan mur ini selama 25 tahun, ya diharapkan tetap masih kuat. Gitu. Kecuali ada tekanan-tekanan yang variabel ya, atau detonasi ya. Getaran itu yang membuat salah satu sumber kerusakan. Semua jenis pompa yang menempel di badan mesin, semua peralatan yang menempel di badan mesin, semua pengamanan itu dibuka, diperiksa ya. Mesin bisa mengalami kebocoran minyak pelumas yang diakibatkan adanya oil seal atau o-ring. Nah, o-ring ini setiap 5 tahun sekali harus diganti. Ini bagian dari running store. Ya teman-teman supaya perhatikan kalau ada oil seal atau o-ring, walaupun belum bocor, itu kalau sudah 5 tahun, itu udah fatigue. Artinya kemungkinan kering atau keras ada ya, diganti baru. Tuh, misalnya dilakukan major overhaul. Mesin mengalami kerusakan pada protengkol atau crankshaft dan harus diturunkan ke darat untuk direkondisi atau diganti baru. Ini betul-betul major overhaul. Nah, ini jangan sampai terjadi kerusakan yang merembet ya. Nah, inilah dipertahankan protengkol itu harganya separuh dari harga mesin. Kalau untuk mesin induk itu harganya separuh, kurang lebih ya, setengah, maaf, separuh mungkin ada yang belum tahu, setengah dari harga kapal di luar permesinan bantu. Nah, jadi aset kapal itu yang terbesar ya di kamar mesin ya. Nah, mesin induknya aja setengah dari harga kapal, belum termasuk saat bantu dan lain-lainnya. Mesin mengalami kerusakan pada dudukan rumah metal ya. Dan juga terjadi dudukan itu karena menghantam kandas, menghantam karang, atau ada terjadi perubahan fondasi, ya, benturan dan sebagainya. Ya, jadi general overhaul itu juga mesin apabila mengalami getaran yang kuat. Ini artinya fondasinya tidak alignment, tidak lurus. Mesin sudah mencapai jam kerja antara 24.000 ke atas. Itu boleh dilakukan general overhaul. Waduh, ini sangat gede banget ya. Bagiannya mengecilkan ini ya. Ya kelihatan semua. Ini untuk mesin-mesin diesel 2 tak. Oh, ya.
Itu gimana? Ya, reviewing. Jadi kalau 2 tak gini ya, itu 1 silinder itu bisa 20 orang masuk dalam perut. Bandingkan kalau motor 4 tak, 1 orang pun nggak bisa masuk ke silinder ya. Tapi kalau mesin gede-gede ini 2 tak ini besar sekali ya. Di dalam rang engkol aja besar. Kita mengambil crankshaft deflection berdiri sudah setinggi poros engkol itu. Nah, kira-kira gini ya. Kita bisa masuk ke dalam poros engkol itu tingginya sama dengan poros engkol. Belum kalau ruangan itu dikasih papan, di atasnya masih bisa ada orang. Kasih papan lagi untuk mengambil crosshead atau kepala silang. Itu juga masih tambah. Jadi bisa 20 orang masuk. Sebelah kiri kira-kira 10 sampai 16 orang, kanan itu bisa 30 orang masuk. Ini kapal yang baru mesin diesel yang sekitar 20.000 horsepower ke atas. Ini bayangkan jadi kekayaan atau tanggung jawab sebagai orang mesin cukup besar ya. Kedudukan kelurusan poros engkol. Untuk mesin yang mesin induk itu memang dilihat dari jam kerjanya. Kalau dia jarang operasi ya mungkin bisalah 3 bulan ke atas diambil crankshaft deflection-nya. Tapi kalau untuk mesin generator ya setelah running 1 bulan, paling lama 3 bulan itu sudah paling lama diambil crankshaft deflection. Untuk melihat kelurusan poros, ya karena mendapat beban generator, kalau mesin induk itu karena mendapat beban baling-baling propeller ya, yang menggerakkan kapal. Ini salah satu perhitungan mengambil kelurusan poros engkol. Ini dipraktekkan, kalau nggak dipraktekkan ya agak susah ya. Ini gambar teori poros engkol. Kira-kira 3 silinder ini atau mesin diesel 6 silinder ya, sudut engkolnya seperti ini. Kita bisa melihat gambarnya. Nah, teman-teman semua, saya jujur aja pernah mengalami 3 kali ganti poros engkol. Yang poros engkol yang 2 bisa dilapis ketebalan yang sudah berkurang. Jadi kalau sudah tergores 2 mili itu ya masih bisa ya dilapis lagi, diisi lagi istilahnya sampai kembali normal. Tetapi kalau sudah tergores lebih dari 2 mili, misalnya 3 mili, itu spare di kapal tidak ada. Di kapal bearing stok itu hanya ada yang untuk ketebalan 2 mili. Jadi kalau ada tergores poros engkol 2 mili masih bisa. Bagaimana kalau 3 mili ya teman-teman semua? Aduh, sebentar ya. Ini ya time out dulu. Halo. Halo, selamat pagi Pak Jusak. Iya, saya sendiri. Ya, masih kenal dengan saya. Mau tanya nih karena namanya belum ada. Kapten Nasrul Pak Jusak. Oh iya, Kapten Nasrul. Ya, sama-sama kita di DPR kemarin. Wow, ya semangatnya mesti nggak pernah luntur ini. Gimana, Cap? Lagi sibuk Pak Jusak? Ya. Lagi sibuk ya? Kan saya mempersiapkan untuk Zoom, jadi daring untuk ngajar ATT 1 STIP dan PP3 IP masih daring. Jadi gimana posisi? Saya sekarang di Priuk di PT Awedia rekrutmen. Aduh, bagus sekali. Sehat-sehat ya, Cap? Alhamdulillah. Cuma begini, Pak Jusak, saya mau minta tolong. Iya. Siapa tahu ada kenalan untuk Kapten full bulk carrier.
ada kawan atau apa bisa dikasih saya nomornya atau apa. Kalau siapa tahu ada kenalan. Yang ball carrier ya. Iya, jadi kita bisa Untuk kerjasama. berapa deadweight ya? Disalurkan. Kapalnya deadweightnya? Ball carrier. Ah, Older apa yang punya Oldendor punya. berapa tonasenya? Deadweight tonase? Oh, tunggu saya. Kira-kira aja. Dia punya. Kira-kira aja nggak usah. Iya. Iya. Pak, kita punya kapal itu apa dia punya gross tonnage berapa ya? 70.000 Pak Jisan. 70.000, aduh mantap ya. Untuk Kapitano ya? Apa untuk? Iya. Untuk kapten nanti kita coba ya. Kenapa? Ya Iya, biasa di mes-mes itu ada atau yang bercarrier ya itu ya, dulu ada yang punya GLS Gurita Lintas Samudra itu ada. Tapi sekarang gimana Iya, dia ya? siapa tahu ada yang standby yang Iya betul ya. bisa rekomendasikan ke sini. Kalau untuk Nautica ya saya kontak ketua kelas yang free nggak ya gitu. Saya coba mau telepon Kapten Dwi tapi nomornya kayaknya saya tidak tahu yang mana nomornya. Kapten Viono. Ketua kita, Kapten Viono. Ada nggak dia di dalam grup itu dia punya list kapten? Kapten siapa? Kapten Dwi. Kita punya ketua. Ada ya. Kapten Dwi ada ya, sering untuk muncul kemarin malah memberikan informasi di WA kalau surat terbuka untuk Pak Presiden udah disampaikan lagi untuk yang 3 kali. Ada di grup. Coba bagus sekali kalau anggota kita yang masuk standby. Iya betul makanya itu saya mau juga biar ada kerjasama dengan kita punya grup bisa disalurkan. Aduh bagus sekali menjadi referensi IKPP ini. Ya. Iya Ya. betul Pak. Oke Pak Yusak, makasih banyak. Baik Kapten Nasro, sehat-sehat, salam sehat, salam hormat buat teman-teman profesi. Syukur alhamdulillah diberi kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Aduh, Nasro. Oke, gambarnya kemana dia? Proses decoding.